Oke, so kita bisa langsung mulai saja. Sebelumnya, terima kasih untuk Alisa dan Mbak Winnie Hartoro yang sudah mengundang saya dan Mbak Ajeng serta teman-teman sekalian untuk acara Let's Talk About Self-Care pada malam hari ini 9 November jam 7.30 kita mulai dan sampai nanti kita selesai kurang lebih jam 9. Jadi malam hari ini kita akan mulai berkenalan dengan saya sendiri, Mbak Ajeng, dan mungkin mengenal sedikit tentang brand Alisa. Yang tadi mungkin sudah mendengar, saya sebagai penasehat dari Fashion Business Indonesia dan juga pelaku dari card reader di 1717 is the Star Tarot, di mana yang perlu motivasi bisa datang dan diskusi dengan saya dan akan dibuka saran-saran dengan menggunakan media kartu tarot atau oracle card. Sedangkan di sini ada juga narasumber kita, Mbak Ajeng Mumpuni, selaku co-founder dari Tree of Life Wellbeing, dan juga Certified Reiki Master dan Qigong Practitioner yang akan menjelaskan dan membimbing kita dalam meditasi malam ini. Dan kita akan belajar sedikit banyaknya tentang self-care. Selamat malam dan mari kita siap-siap untuk mendengarkan Mbak Ajeng. Nanti kalau ada yang mau tanya jawab bisa diketik di kolom chat. Lalu pertanyaan tersebut akan kita pilih yang memang akan dijawab setelah sesi meditasi sekitar jam 8:30. So, boleh, halo ada Tante Budiono, Tante Yati, halo selamat malam yang saya belum sapa, atau mungkin ada yang lain yang belum saya sapa. So, silakan Mbak Ajeng, dipersilakan untuk memulai. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih juga nih buat Alisa, Mbak Winnie Hartoro, udah mengundang saya untuk menjadi teman untuk berbagi pengetahuan sedikit kepada teman-teman semua di sini. Terima kasih juga buat Mbak Karina, duet saya malam ini. Kayaknya agak-agak masih pada tegang ya. Jadi kita malam ini kayak santai aja, kita kayak anggap kita lagi sambil chit-chat gitu. Karena ini juga kan maksudnya untuk kebaikan kita dan juga tipe topiknya juga menarik ya. Gitu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Mumpuni, saya biasa dipanggil Ajeng. Saya Reiki Master, saya Qigong Practitioner, saya Energy Healer, dan saya co-founder dari Tree of Life Wellbeing, salah satu platform mental health. Kami mensupport mental health dan healing, spiritual awakening teman-teman. Jadi saya senang banget malam ini diundang oleh Alisa, oleh Mbak Winnie, dan Mbak Karina untuk juga sedikit berbagi tentang self-care. Sebelumnya mungkin saya perlu juga memperkenalkan atau background saya sedikit gitu, kenapa saya bisa nyemplung ya di healing atau mental health awareness ini. Saya udah mengenal healing atau mental health awareness itu dari sekitar 2016. Saya belajar yoga, belajar meditasi, saya belajar tapas acupressure teknik bersama Mas Reza Gunawan. Kemudian perjalanan hidup dan kejadian yang lumayan cukup mengguncang, perpisahan yang cukup berat, akhirnya membawa saya ke jalan ini. Dan saya belajar Reiki, saya belajar healing tools yang lainnya, karena untuk menguatkan dan menyembuhkan luka-luka saya, termasuk mengenal dan menyayangi diri saya sendiri. Ternyata selama ini saya kurang gitu untuk menyayangi diri saya sendiri, gitu. Nah, malam ini kita akan ngomongin tentang self-care ya.
Kayaknya aku pengen tahu dulu nih, biar ada suara-suara juga, nggak aku doang yang ngomong ya. Mungkin kalau dari teman-teman yang ada di sini, kalau kita dengar self care tuh sebenarnya apa sih gitu, atau apa yang biasa dilakukan oleh teman-teman di sini kalau misalnya dibilang self care. Aku boleh langsung nembak aja nggak nih? Misalnya siapa ya? Mbak Egi atau Mbak Rani atau Mbak Catherine, Tante Yati boleh? Atau Mas Ito? Mas Itonya hilang. Atau Mbak Ade? Boleh unmute. Dan self-care favorit yang biasa dilakuin apa sih? Selamat malam Mbak Ajeng. Malam Mbak Ade, thank you. Ya, kalau saya, sepengetahuan saya, self-care itu seperti me time gitu Mbak. Jadi ya menyediakan waktu untuk healing itu sih Mbak Ade. Mbak Ajeng, maaf, makasih. Thank you for sharing ya Mbak Ade, kayaknya udah sering ikut healing nih. Ya, kalau dari ini jawabannya, thank you for sharing. Nah, kalau misalkan yang lain, bentuk self-care-nya apa? Apakah misalkan ke salon atau apa? Nah, Mbak Rani. Ya, boleh sharing ya Mbak sedikit ya. Kalau self-care untuk diri saya pribadi gitu kan, lebih memahami atau mendengar apa yang diri kita sejatinya tuh mau gitu kan. Nah, lakukan sesuatu kayak me time gitu sebenarnya pengen gitu kan, tapi ternyata dengan keadaannya mungkin ada anak kecil gitu kan yang nggak bisa benar-benar ditinggal, itu tidak bisa untuk saya gitu. Nah, terus saya mencari cara lain lagi deh gitu kan, apa nih yang tetap bisa untuk self care tanpa harus mengorbankan yang lain. Nah, ternyata menemukan hobi entah passion, entah sesuatu yang itu diri saya banget gitu kan, diri saya banget. Terusnya pada saat saya melakukan itu, saya menjadi sedikit lupa dengan apa ya, mungkin permasalahan, mungkin ya ya tadi me time saya gitu loh, me time saya seperti itu. Nah, kebetulan saya lagi apa ya, benar-benar menemukan jati diri ya. Jadi diri yang sebenarnya udah lama ada gitu loh, cuma terlupakan. Nah, terus ya kayak dipanggil lagi, saya sapa lagi gitu kan, dan saya lakukan itu, dan itu menghealing saya sendiri gitu Mbak. Untuk pengalaman pribadi saya hari ini. Bentuk Makasih Mbak. bentuk self care yang biasa Mbak Rani lakukan apa? Misalkan contohnya apakah membaca buku yang paling favorit? Melukis Mbak. Oh, melukis, that's great. Iya, Mbak. Thank you. Ya, kayak gitu. Itu apa ya? Ibaratnya kalau kayak alkohol, kalau misalnya orang itu kayak alkohol, maksudnya gini kan, kalau misalnya orang melupakan masalah terus pada ke alkohol lah atau ke obat segala macam gitu kan ya. Nah, tapi bagi saya itu melukis itu kayak begitu gitu loh. Pada saat saya melakukan itu, saya lupa masalah saya, walaupun mungkin masih ada gitu. Nah, jadi bagi saya itu healing yang paling efektif untuk pribadi saya. Seperti itu Mbak. Okay, thank you Mbak Rani for sharing. Terima kasih Mbak Ajeng. Sama. Kalau Mbak Winnie, self-care favoritnya apa Mbak Winnie? Halo, suaraku oke? Oke. Oke. Self-care favorit, meditasi, self-reiki, sama journaling, tapi audio journaling Mbak Ajeng. Jadi aku rekam karena speed otak aku sama tangan nggak sinkron. Jadi kan cepet pegel terus cepet kesel sendiri ya. Mendingan aku ngoceh. Aku rekam terus nanti aku biasanya aku ini sih di rename gitu. Jadi tahu kan tentang apa, terus taruh di folder-folder tentang apa gitu.
Ya 3 itu sih yang favorit. Oke, Itu Majan. thank you for sharing Mbak Winnie. Oke, Thank aku you Mbak. sama-sama. Aku senang banget ya dan grateful gitu malam ini dari sebagian jawaban tuh udah paham banget gitu tentang self-care dan tentang apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Jadi kalau misalkan aku boleh sedikit membahas self-care dan self-love itu sebenarnya kadang-kadang kita suka agak balik-balik ya. Karena memang self-love dan self-care itu berhubungan. Self-love adalah ketika kita mencintai, menyayangi diri kita sendiri, menerima, mengenal, dan memaafkan diri kita. Menerima artinya juga di sini adalah baik kekurangan dan kelebihan kita. Nah, apakah dengan kita menerima kekurangan dan kelebihan terus kita udah gitu aja gitu? Ya nggak juga ya. Maksudnya di sini dengan kita menerima kelebihan dan kekurangan kita adalah kita sadar. Oh ternyata saya punya kelebihan ini. Oh saya punya kekurangan ini. Ketika kita mengenal diri dan kita melihat, kalau kita melihat kelebihan diri kita gampang ya untuk menerimanya. Oh ya ini kan kebaikan-kebaikan gitu. Tetapi kekurangan diri kadang-kadang kita agak sulit nih untuk menerimanya. Dan self love adalah ketika kita menyayangi dan menerima diri kita apa adanya dan memaafkan akan kekurangan-kekurangan kita. Pentingnya self love sebenarnya untuk kita adalah kita mengenal siapa sih saya. Siapa sih saya ini, apa sih yang saya sukain, apa sih yang saya nggak sukain, apa sih yang kira-kira baik untuk saya. Nah itu hubungannya. Nah kemudian ketika kita tahu nih diri kita, kayak tadi Mbak Rani bilang, saya orangnya seperti ini, jadi saya sukanya seperti itu. Dan itu udah bagus banget dan itu udah bener banget gitu. Karena ketika kita tahu, contohnya misalkan aku punya aku termasuk lumayan sensitif gitu dengan energi dan dimana aku juga punya praktisi sebagai energi healer gitu. Aku tahu kalau misalnya aku udah lumayan nih untuk ketemu banyak orang dan segala macamnya, I need space to myself. Entah malamnya, entah besokannya gitu. Jadi karena ketika kita mengetahui kekurangan dan kelemahan, kelebihan kita jadi tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh diri kita nih, gitu. Dan self-care adalah sebuah tindakan, cara untuk merawat diri kita, untuk menunjukkan ke diri kita ini loh cara sayang saya kepada diri saya sendiri. Nah, kemudian kalau buat saya banyak ya, kalau misalnya kita bisa kita lihat self care tuh sebenarnya artinya apa. Tapi buat saya pribadi, self care adalah sebuah tindakan atau cara yang dilakukan secara sadar untuk merawat dan menyayangi diri kita sendiri, baik jasmani, rohani, mind, body, and soul, yang tentunya untuk kesejahteraan diri kita sendiri. Karena untuk semua orang juga berbeda-beda ya, self-care-nya aku dengan self-care-nya Mbak Karina beda. Self-care-nya Mbak Egi sama Mbak Ade beda. Tapi ketika kita mengetahui self-care yang saya butuhkan adalah ini. Karena kalau saya nggak melakukan ini, mungkin saya bisa jadi cranky gitu misalnya. Kalau untuk saya sendiri, saya jam 9:30, 10 udah ngantuk biasanya. Karena kalau tidurnya malam, besokannya saya rewel. Saya ngantuk dan saya capek gitu. Kemudian self-care yang harus saya lakukan adalah movement. Olahraga. Kebetulan saya cikung, jadi saya cikung untuk untuk selain untuk kesehatan, untuk melepaskan emosi-emosi, juga untuk energi healing saya. Jadi setiap hari saya melewati waktu pagi, saya cikung dulu, kemudian saya meditasi, kemudian saya reiki. Itu adalah self-care saya yang nggak bisa diganggu-gugat. Karena kalau misalnya, kecuali kepepet ya, nggak bisa, ya udah gitu. Karena saya tahu,
itu yang saya butuhkan setiap harinya untuk saya bisa sadar, waras, dan beroperasi dengan baik. Nah, tadi menariknya sepertinya Mbak Rani bilang susah ya untuk kalau misalkan punya anak-anak gitu, atau misalkan harus ada pekerjaan atau keluarga atau apapun gitu kesibukan kita. Nah, kemudian self-care itu bisa dilakukan sebenarnya dalam waktu walaupun singkat. Sebenarnya kan self-care tuh nggak perlu dalam waktu berjam-jam atau setiap hari gitu. Tapi bisa misalkan dalam pagi 10 menit kita diam dulu, entah kita merasakan nafas, entah kita berdoa, entah kita berterima kasih, kita menenangkan diri, itu termasuk self-care. Nah, kebanyakan biasanya orang-orang akan berpikir kalau misalkan self-care itu harus mengeluarkan uang. Jadi seperti ke salon, massage, ataupun jalan-jalan gitu. Sekarang aja jalan-jalan juga dibilang healing ya. Which is sebenarnya itu juga nggak salah gitu. Karena kebutuhan tubuh kita untuk dirawat, misalkan kita ke salon atau kita butuh dimasas adalah body care, termasuk dalam body care. Atau kita misalkan luluran segala macam, apalagi sebagai perempuan ya, itu kayaknya udah selain hobi tapi juga kebutuhan kita untuk merawat diri, itu termasuk body care. Tapi sebenarnya self care itu adalah more than that, more than hanya sekedar kita ke salon atau kita massage atau kita make upan dan segala macamnya. Nah, kalau bisa dilihat di share screen, types of self-care itu ada 6, ada physical, ada emotional, ada spiritual, ada intelektual, sosial, dan sensory. Nah, bisa dibaca nih. Physical, kalau physical itu bisa physical activities, jadi kayak misalkan olahraga, yoga, termasuk kita makan makanan yang bergizi, dan stay hydrated. Minum air putih yang cukup, kemudian kita makan makanan yang sehat dan seimbang. Dan seperti tadi aku bilang, ketika kita tahu diri kita tuh seperti apa, kayak misalkan kalau tahu dirinya mempunyai MAH atau mempunyai kayaknya ke-unmute ya. Oke. Jadi misalkan kita tahu kalau misalkan kita alergi susu. Nah, kalau misalnya alergi susu berarti kan kita juga mengurangi dari segi dairy. Atau misalkan seperti aku nih, sebenarnya kalau kayak Indomie itu sebuah godaan yang besar buat saya. Karena setiap saya makan Indomie, saya langsung alergi dan saya bengek. Kalau misalnya dipikir-pikir, ya Indomie doang gitu. Tapi ketika saya sadar setiap saya makan Indomie, saya bengek. Jadi akhirnya saya memutuskan, oke, saya komitmen. Tidak makan Indomie adalah salah satu bentuk self-care saya, bentuk saya menyayangi diri saya sendiri. Maksudnya jadi dari sini ketika kita tahu gitu loh, apa sih yang baik untuk kita, apa yang kurang baik untuk kita, atau misalkan saya butuh kalsium, saya butuh vitamin apa gitu. Berarti kan kita juga memilih apa yang kita makan gitu. Terus kemudian juga olahraga dan movement. Sebenarnya physical olahraga ini juga berkaitan sih dengan emosional dan segala macamnya. Karena ketika tubuh kita sehat, ketika kita bergerak, dan bergerak itu adalah baik, dan ketika kita intensikan bergerak itu untuk melepaskan energi ataupun emosi yang tersimpan di dalam tubuh kita, itu sudah merupakan satu bentuk self-care yang mencakup semuanya gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya mengingatkan dulu pentingnya intensi. Ketika kita berolahraga itu sebenarnya intensinya apa? Misalkan, mau lari gitu ke GBK, lari tapi hanya sekedar lari, atau misalkan untuk misalkan untuk membentuk tubuh, which is itu juga nggak salah gitu. Tapi ketika kita dengan kesadaran kita melakukan olahraga, ketika kita melakukan movement, bahwa saya mau melakukan ini untuk kesehatan tubuh saya,
Tubuh saya sehat, berarti emosi saya sehat dan pikiran saya sehat. Gitu. Kemudian ada emosional untuk expressing emotion. Nah, di sini bisa dilihat contohnya adalah journaling, painting, dan cooking. Nah, kenapa self-care dalam bentuk emosional itu juga penting? Karena sebagai manusia, kita memiliki emosi adalah sesuatu yang wajar ya. Sesuatu yang wajar sama kebutuhannya itu dengan kita buang air kecil, kita kita buang air kecil dan segala macamnya lah. Jadi emosi itu adalah sesuatu yang natural terjadi pada manusia. Tetapi apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Seperti kita ketahui, kita biasa dilarang untuk merasakan emosi. Jangan sedih ya. Kok sedih aja lama banget. Jangan marah, marah nggak baik. Jangan nangis, cengeng. Nah, kita terbiasa dilarang atau merasakan emosi itu sesuatu yang nggak baik. Padahal seperti tadi aku bilang, emosi adalah sesuatu yang natural pada manusia. Emosi memberikan kita sinyal dan pesan. Marah mungkin ada dari diri kita yang boundariesnya terlewati. Sedih, ada dari diri kita yang merasa kehilangan. Jadi ketika kita bisa melihat apa sih pesan emosi di balik emosi ini apa. Tapi kan sayangnya selama ini kita kayak misalkan ketika kita merasakan kesedihan, nangis aja, kok gitu aja nangis sih, cengeng loh. Akhirnya apa? Kita memendam ke tubuh atau marah. Ketika kita marah, kita nggak bisa maksudnya kita dilarang untuk marah. Anak kecil juga kadang-kadang suka dilarang marah ya. Akhirnya kita pendam. Dan itu akhirnya mengakibatkan sumbatan-sumbatan di dalam tubuh kita. Kalau misalkan dalam bahasa misalkan healing tuh kalau Reiki itu cakra kita tersumbat, atau misalkan traditional Chinese medicine meridian kita juga terganggu. Dan ketika emosi itu semakin menumpuk di dalam tubuh, bisa akan menyebabkan penyakit juga dan gangguan-gangguan pada organ. Yang tentunya ini juga akan membuat relasi kita ke orang lain, ke keluarga, dan ke diri kita sendiri juga terganggu ya. Nah, itulah mengapa pentingnya kita self-care dari segi emosional. Jadi, ketika kita misalkan merasakan sedih, terus kita sedih dan kita nangis. Saya termasuk yang bilang it's okay to cry. Gak ada yang salah kok dengan nangis gitu. Nangis adalah kita mengeluarkan energi. Dalam bentuk air mata itu adalah energi. Kemudian kalau misalkan ternyata berlarut-larut, nah itu baru nanti kita akan lihat kenapa ya, kok ini berlarut-larut, ada apa, ada masalah apa sebenarnya itu. Jadi sepanjang emosi kita rasakan tetapi tidak hanyut, itu tidak apa-apa. Dan bagaimana cara kita untuk mengekspresikan emosi kita melakukan self-care secara emosional. Misalkan tadi dibilang misalkan melukis, ada misalkan itu juga ada memasak, atau misalkan journaling. Kita mengubah dan menyalurkan energi kesedihan kita dalam bentuk lukisan, dalam bentuk journaling. Ketika kita journaling, kita kan nulis tanpa henti, kita keluarin unek-unek kita segala macam. Itu kita sudah mengeluarkan energi sehingga tidak tertumpuk dalam tubuh. Ketika kita melukis dengan sadar bahwa saya sedang melepaskan energi sedih, saya sedang melepaskan energi marah, atau saya sedang menyalurkan energi bahagia saya mau menggambar sesuatu di depan saya. Itu kita sedang menyalurkan energi sehingga tidak tertumpuk di dalam tubuh. That's why pentingnya juga self-care secara emosi.
Tadi juga dibilang misalkan masalahnya tidak hilang, memang masalah tidak hilang, masalah itu harus dihadapi, kita duduk, kita hadapin dan kita pecahkan. Tetapi energi emosi yang ada pada kita bisa salurkan ketika kita lakukannya dengan kesadaran. Nah, kemudian itu juga ada spiritual, ada intelektual, ada sosial, ada sensori. Ini bisa dilihat, kemudian kita ketika kita sadar dan kita kenal diri kita secara spiritual misalkan, salah satu contoh self-care-nya adalah misalkan mengikuti kajian, atau misalkan sholat, gereja, ke masjid, itu kebutuhan kita kan yang maha kuasa gitu ya. Kemudian kita juga akan melakukan meditasi, terus kita kembali ke alam, itu adalah semua spiritual. Kemudian self-care juga yang kadang-kadang mungkin orang itu kecil tapi sebenarnya juga berpengaruh. Adalah kalau misalkan secara sosial adalah unfollow di media sosial yang kira-kira akan mengganggu mental health kita dan kesadaran dan kewarasan kita gitu. Kita pikir media sosial adalah sesuatu yang remeh. Tapi ketika kita memfollow, melihat, menonton, mendengar, itu sebenarnya menstimulasi diri kita kan. Kalau misalkan dengan kesadaran, kita memilih, oh saya mau follow misalkan media sosial, saya mau follow atau saya mau berteman dengan orang-orang yang menginspirasi saya, yang membawa kebaikan, yang menyebarkan energi positif. Kemudian saya hanya mendengarkan lagu-lagu yang membuat saya bersemangat. Kalau lagu-lagu putus cinta yang kayaknya bikin saya depresi, saya nggak mau. Karena itu cuma bikin makin saya sedih. Atau misalkan menonton film yang hanya kira-kira juga membuat saya semakin mellow, membuat saya sedih tanpa ada pesan cerita gitu. Jadi ketika kita sudah mulai melakukan self-care dengan membatasi, saya mau mendengar apa, saya mau menonton apa, saya mau berteman dengan siapa, itu adalah salah satu bentuk self-care. Nah, ketika di sosial spend time with loved ones, itu sangat penting ya. Kita dengan keluarga, dengan teman, tapi teman dan circle seperti apa yang kita miliki. Salah satu bentuk self-care juga adalah memiliki community, entah community misalkan dalam olahraga, community dalam art, atau misalkan dalam bidang spiritual atau mental health. Itulah di sana pentingnya. Kenapa? Karena energi kita itu juga tergantung dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. That's why katanya kan ya, kita pintar-pintarlah untuk memilih siapa yang berada di sekitar kita. Maybe it sounds selfish. Kadang-kadang kita juga suka dibilang, kok self-care-nya egois ya. Dalam takaran tertentu, jika dilakukan dengan benar dan baik, self-care tidak egois. Ketika kita tahu kebutuhan kita, ketika kita tahu apa yang kita perlukan, dan kita memberikan diri kita sendiri, dan kita akan beroperasi lebih baik oleh karena itu juga akan membawa efek yang baik dong untuk sekeliling kita. Gitu. Kadang-kadang, misalkan yuk pergi yuk gitu, tapi pada udah malam, aduh nggak bisa deh, udah jamnya tidur gitu. Karena ada jam organ juga kan ya, tubuh kita ketika udah jam-jam tertentu, sudah waktunya untuk istirahat. Nggak asik apa segala macam gitu. Kalau buat saya sih ya nggak apa-apa juga. I have a choice dan saya bisa bilang enggak. Karena buat saya daripada besok saya cranky atau saya tidak beroperasi dengan baik, lebih baik saya juga nggak mau. Itu adalah salah satu bentuk self-care saya. Nah seperti itu. Kemudian ada juga intelektual. Kita membaca buku, terus kita belajar healing, kita belajar tools. Kemudian juga kita mungkin membaca sesuatu yang, atau kita belajar, ikut kursus memasak, segala macamnya. Itu adalah bentuk self-care kita untuk dalam bentuk intelektual juga.
Kemudian sensori adalah aromaterapi, listening to music, sama walk barefoot on grass. Nah, sensori ini adalah ketika kita tuh kan banyak berada di pikiran ya, ada yang biasanya overthinking. Salah satu cara untuk mengembalikan kesadaran kita ke sini-kini adalah dengan sensor yang ada, indera yang ada pada tubuh kita. Pendengaran, penciuman, penglihatan, dan pengecap. Jadi, dan apakah harus mahal dan ribet? Enggak juga. Misalkan kita menyalakan lilin, kemudian mendengarkan musik klasik kah, atau musik apapun, mau musik rock juga misalkan ternyata bikin kita senang dan bahagia dan kita semangat, why not? Itu ada sesuatu yang tidak memerlukan mengeluarkan uang gitu ataupun hal yang khusus. Atau misalkan kita bisa memakai aromaterapi atau misalnya mandi garam juga bisa. Kemudian kita bisa menonton film-film yang menstimulasi kita, itu juga termasuk dalam sensor. Dan kemudian juga kalau saya pribadi, saya setiap harinya sama tadi dengan Mbak Winnie, saya melakukan Reiki setiap hari untuk energi healing, kemudian saya juga melakukan Qigong. Kenapa? Karena saya juga untuk membersihkan cakra, untuk mengalirkan life force atau Qi dalam diri saya. Nah, dalam tubuh manusia itu, dalam diri kita nih, kalau dalam energi healing, ada namanya Qi atau Qi, atau mungkin orang ada yang tahu prana. Ini adalah life force dalam tubuh kita. Nah, ini biasanya yang mempengaruhi adalah makanan, kemudian yang paling besar adalah pikiran. Jadi, bisa kita ketahui kalau misalnya pikiran itu sangat berpengaruh untuk life force kita, untuk kesehatan kita. Ketika kita overthinking, ketika kita banyak pikiran, ketika kita pikirannya banyak yang negatif, maka kita juga akan biasanya mood-nya akan nggak enak, emosinya juga nggak enak. Kemudian yang ada nanti kita jadi sakit. Itulah mengapa salah satu self-care yang baik adalah tadi misalkan menyediakan me time untuk meredakan overthinking, untuk memberikan waktu untuk kita mengamati pikiran kita, emosi kita, diri kita, dan tubuh kita. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Teman-teman kalau mau nanya boleh antara ketik di kolom chat atau mau unmute. Kalau memang belum ada pertanyaannya, Ini kita bisa. Halo, siapa Ya. barusan? Oke, Mbak Ajeng, gimana sambil nunggu? Mungkin masih pada mencerna dan nyari pertanyaan. Bisa kita... Oh, ada yang mau sharing nih, Mbak Eka sama Mbak Rani bilang kalau cakra itu harus selalu ditreatment kah, Mbak Ajeng? Aku baca dulu. Ada Mbak Eka juga mau sharing. Oke, aku jawab dulu yang Mbak Rani. Kalau cakra itu harus selalu treatment kah Mbak Ajeng? Oke, treatment tuh maksudnya seperti apa nih? Pertanyaannya aku agak kurang paham. Kalau untuk treatment kita sendiri melakukannya, itu sebenarnya bisa. Cakra itu kan, contoh yang paling sederhana ya, cakra itu kan ada warnanya ya, putih, ungu gitu, atau solar plexus misalnya kuning. Itu bisa kita dengan misalkan makan makanan yang berwarna sama dengan cakra. Misalkan kalau kuning kita makannya labu atau pisang, itu bisa juga kita lakukan sendiri ya. Ini aku maksudnya berbagi info untuk cakra kita sendiri. Kemudian kita juga bisa mendengarkan healing music.
itu juga bagus untuk cakra. Kemudian kita grounding atau earthing ke nature, itu juga bagus untuk cakra. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah treatment, itu bisa dilakukan dengan energi healing, misalkan prana bisa, reiki bisa, qigong bisa. Biasanya apa? Karena kalau misalkan melalui treatment reiki dulu, misalnya contoh reiki ya, di reiki dilihat cakranya mana nih yang tidak seimbang, atau misalkan yang cakra solar plexusnya yang keblok. Biasanya kita seimbangkan dulu. Nanti ketika sudah keseimbangkan atau kita udah tahu nih yang tersumbat atau kurang seimbang cakra yang mana, biasa nanti akan dilanjutkan dengan treatment sendiri. Dan cakra itu kan juga biasanya berhubungan dengan emosi kita ya, emosi kita, kemudian apa yang kita pikirkan. Nah, itu juga biasanya menyangkut tuh. Jadi misalkan untuk cakra perut, biasanya yang tidak seimbang cakra perutnya dia akan misalnya mah atau GERD gitu, lambung ya. Nah, itu biasanya dia emosinya itu cenderung suka khawatir. Nah, itu yang biasa nanti baru akan dilihat kenapa sih khawatirnya apa, bagaimana sih caranya untuk menyikapi khawatirnya ini, apa yang harus dilakukan. Kalau secara treatment seperti itu. Apakah cukup jelas, Mbak Rani? Itu tadi Mbak Karina, satu lagi. Halo, sorry saya barusan sempat mati laptopnya. Oh, alah. Saya kembali. Ya, ada Mbak Eka tadi katanya mau sharing. Apa udah selesai tadi Mbak Rani sama Mbak Ajeng? Ya, Mbak Rani tadi aku udah kasih ini. Sudah Mbak, terima kasih. Udah jelas. Sama. Oke, siap. Sekarang boleh lanjut. Mbak Ajeng mungkin ke Mbak Eka sharing sebelum kita mulai bermeditasi. Ya, hai Mbak Ajeng, Mbak Karina, Mbak Winnie. Semoga suaraku jelas ya. Jelas Mbak, silakan. Ya, aku mau sharing aja. Jadi tadi mumpung aku teringat karena Mbak Ajeng sempat sebutkan ya salah satu tipe self-care kita kasih boundary kita ke orang sekitar dan juga kita membatasi apa yang kita konsumsi di media sosial contohnya gitu ya. Aku juga lakukan itu Mbak Ajeng. Aku lakukan itu sudah sekitar 2-3 tahun ini. Pertama aku secara berkala melakukan decluttering ya terhadap followers-followersku dan siapa yang aku following di sosial media. Karena itu sangat membantu. Kenapa? Karena kan pasti ada banyak gini, orang kan setiap kali mau sharing sesuatu, berita pun apapun itu yang sedih, yang brutal itu ya, bukan berarti kita nggak boleh tahu tentang berita itu, it happen gitu ya, itu kenyataan terjadi, tetapi aku membatasi diriku untuk tidak memfollow akun-akun yang seperti memprovokasi. Mungkin dia benar untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi aku membatasi itu karena aku pernah punya luka batin di bagian situ gitu sih. Aku memutuskan untuk aku unfollow beberapa akun yang sangat menguras energiku gitu. Karena kita itu kan bukan hanya menarik apa yang kita inginkan, tetapi kita menarik apa-apa saja yang sama dengan kita gitu. Nah, ini contohnya juga kalau kita menjadi habit setiap hari nonton film-film yang terlalu sedih, film-film yang tentang perselingkuhan juga, film-film yang tentang apapun itu yang sebetulnya ada tentu ada moral yang bisa kita petik dari film, tapi ada bagian-bagian yang itu bisa menjadi program untuk pikiran bawah sadar kita ya. Aku secara sadar tidak mau menonton film-film tertentu, drakor tertentu
yang sangat bisa mempengaruhi emosiku, dan itu adalah self care yang aku jalani sudah selama 2-3 tahun ini, dan itu sangat menyenangkan ketika aku bisa memberikan boundary itu ya terhadap diriku sendiri dan juga terhadap orang sekitarku juga, yang seperti tadi Mbak Ajeng cerita, kita berani bilang tidak kalau misalnya itu sudah mengganggu waktu self care kita atau mengganggu waktu istirahat kita, dan memang harus taking care of ourselves sih, supaya karena kita paling tahu ya tubuh kita sendiri. Kalau kita melanggar itu, kita juga tahu apa akibatnya buat diri kita sendiri. Gitu sih Mbak, sharingku begitu aja. Terima kasih. Thank you for sharing Mbak Ika. Wah, ini Mbak Ika keren banget, mantap banget. Yang dilakukan adalah Mbak Ika itu aku highlight dengan sadar. Ketika kita melakukan suatu tindakan, aktivitas, cara merawat diri kita dengan sadar demi kebaikan, kesehatan, mind, body, and soul kita, apapun itu adalah salah satu bentuk self-care. Dan dalam tadi yang aku bilang, life force kita, prana kita, chi kita, ki kita, itu biasanya tinggi. Jadi ketika kita membatasi, kita entah circle kita, apa yang kita tonton, walaupun semenariknya drama Korea, kadang-kadang aku juga masih nonton ya, dan kayaknya juga adiktif gitu. Tapi aku benar-benar membatasi, karena ya itu tadi, entah nanti bikin mellow atau nanti bikin sesuatu yang kayaknya malah menurunkan life force aku, jadi lebih baik enggak. Atau misalkan benar tadi, berita itu juga buat aku cukup tahu, oh berita update ini. Tapi ketika sudah mulai terus dan akhirnya terprovokasi, itu juga mempengaruhi chi kita sih sebenarnya, life force kita terpengaruhi. Karena apa? Ketika kita mendengar berita atau menonton berita atau kita melihat di media sosial tentang berita sesuatu yang terprovokasi, kita akan cemas atau kita ikut-ikutan marah atau kita ikut-ikutan sedih gitu. Padahal kan sebenarnya kita juga nggak ada hubungan langsung. Pun kalau misalkan terjadi misalnya ada banjir atau misalkan ada suatu musibah, oke, tahu apa yang bisa kita lakukan? Apakah mengirimkan doa, mengirimkan bantuan? Sudah. Kayak kemarin ya, waktu yang awal-awal COVID tuh beritanya kan kayaknya terus-terusan bikin, kok setiap buka media sosial sama nonton TV sakit jantung aku loh, gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan, oh ya sudahlah, aku cukup tahu apa nih update-nya, oke, udah cukup. Jadi Mbak Ika itu udah self-care-nya udah bagus banget. Tuh. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin kalau sekarang ini belum ada kelanjutan yang bertanya, apakah boleh kita lanjut setelah meditasi Mbak Ajeng dan teman-teman? Iya, boleh. Oke, so minta tolong bantuannya untuk persiapan meditasi kita. Oke, sebentar ya Mbak, ini aku sinyalku lancar nggak ya? So far, so good. Di aku agak hang, soalnya. Sebentar. Oke, sementara nunggu, kita mungkin cari posisi yang tenang ya teman-teman. Yang nyaman, sementara nunggu Mbak Ajeng. Iya, ini aku benar-benar hang sih Mbak Karina. Sebentar ya, atau ada yang mau kamar mandi dulu boleh, atau ambil minum. Oke Mbak Ajeng, kita tunggu sampai Mbak Ajeng siap ya. Ini suara aku tapi jelas ya, semua pada bisa dengar dan kemudian ya karena di aku agak hang, tapi kalau pada bisa nggak apa-apa. Jelas kalau di saya atau teman-teman semuanya gimana?
Ada kendala dengar suaranya Mbak Ajeng? Jelas, Mbak Ajeng. Oke. Oke, saya mengundang Anda untuk mengambil posisi meditasi. Selama ini mungkin ada yang belum pernah meditasi atau misalkan mencoba meditasi kemudian kok sulit ya. Itu wajar, sangat wajar sekali, nggak apa-apa. Meditasi kita malam ini kita maksudkan untuk kembali kepada tubuh dan diri kita sendiri. Nanti akan saya bimbing. Kemudian jika terjadi ada pikiran yang nggak fokus, nggak masalah. Jadi nanti tetap akan saya bimbing. Kemudian 2 poin penting dalam meditasi itu adalah yang pertama, tulang punggung tegak. Dan yang kedua adalah rileks. Oke. Untuk yang sedang duduk di kursi, boleh dalam posisi duduk, kakinya tapi menyentuh lantai, atau misalkan bisa dalam posisi bersila juga lebih baik. Posisi bersila, kedua tangan diletakkan di paha. Oke. Ketika posisi meditasi sudah siap, perlahan silahkan pejamkan mata Anda. Sadari nafas. Tarik nafas panjang melalui hidung dan buang nafas melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas panjang melalui hidung dan lepaskan melalui mulut. Let it out. Bernafaslah seperti biasa Anda bernafas. Tidak perlu menjadi siapa-siapa. Kesadaran bersama nafas. Nafas masuk dan nafas keluar. Inhale, exhale. Sadari dalam nafasmu adalah kehidupan. Nafas masuk dan nafas keluar, sadari.
Sekarang bawa kesadarannya kepada seluruh tubuh, dari kepala hingga kaki. Be with your body. Sadari kepala, coba periksa apa rasanya. Apakah terasa berat, pusing, sadari dan rilekskan. Sadari kening. Sadari mata. Coba periksa di balik mata, apakah ada ketegangan, ada kesedihan atau kemarahan yang tersimpan. Dan intensikan untuk dirilekskan. Sadari wajah, rahang, apakah rahang terasa kencang? Boleh digerakkan sedikit dan rilekskan. Rasakan leher. Rasakan bahu kanan dan bahu kiri. Apakah terasa tegang? Rilekskan bahu dengan sengaja, dengan menarik nafas. Bahu terangkat dan exhale. Lepaskan bahu. Rilekskan bahu. Rasakan punggung. Apakah otot-ototnya terasa kencang? Izinkan diri Anda untuk rileks. Rasakan daerah dada. Seperti apa rasanya? Apakah terasa berat? Atau ada emosi yang muncul? Sadari dan izinkan dia untuk hadir.
Inhale, exhale. Jika ada pikiran yang muncul, that's okay. Bawa kembali kesadarannya ke daerah dada. Jika timbul imajinasi, it's okay. Bawa kembali kesadarannya ke daerah dada. Rasakan daerah dada yang turun naik seiring dengan kita bernafas. Sekarang bawa perhatiannya ke daerah perut. Rasakan perut kembang dan kempis. Rasakan daerah bokong. Rasakan berat tubuh. Dan rilekskan tubuh Anda. Rasakan kedua tangan kanan dan tangan kiri, hingga ke jari-jari. Sadari jari-jari tangan. Jika pikiran hanyut atau muncul pikiran-pikiran yang datang, that's okay. Perhatikan saja dan bawa kembali perhatiannya ke jari-jari tangan. Rasakan paha kanan, paha kiri. Tungkai kanan, tungkai kiri, hingga ke jari-jari. Sadari kedua kaki Anda dan rasakan seperti apa rasanya. Apakah ada kelelahan atau sensasi kesemutan? Sadari dan terima, izinkan dia untuk hadir.
Rasakan keseluruhan tubuh. Be with your body and feeling having a body. Izinkan tubuh untuk rileks. Sadari pikiran yang muncul. Jika ada pikiran yang muncul, bawa kembali kesadarannya ke tubuh Anda. Sekarang bawa kedua tangan ke depan dada. Kita bawa kedua tangan ke dada. Boleh mengucapkan nama masing-masing dan ucapkan dalam hati. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Silahkan kembalikan kedua tangan di pangkuan atau di paha. Inhale, exhale. Perlahan-lahan bawa kesadarannya kembali ke sini kini. Rasakan jari-jari kaki, jari-jari tangan, gerak-gerakan, sambil terus membawa kesadarannya ke sini saat ini. Inhale, exhale. Bawa kesadarannya ke daerah mata. Terus bawa kesadarannya ke sini kini dan ke daerah mata. Jika sudah siap, perlahan silakan membuka matanya. Perlahan gerakan tangan, gerakan kaki. And be gentle with yourself.
Perlahan-lahan bawa kesadarannya ke sini-kini. Dan silakan membuka mata. Jika ada yang sudah hadir, silakan raise your hand atau on cam. Oke. Apakah yang lainnya sudah kembali? Mas Ito, Mbak Rani, Mbak Eka, Mbak Maria, Mbak Ria, Mbak Ade sudah kembali. Sambil terus membawa kesadarannya bersama tubuh. Sekarang kita akan melakukan tapping dan self massage. Oke. Jadi kita akan tapping kedua tangan kita seperti ini. Sampai ke leher, kita boleh pijat-pijat. Ketika kita melakukannya, kita sambil melihat tangan kita dan saying thank you. Terima kasih tangan. Tangan ini udah bantuin kita loh. Bekerja, menulis, melukis, memasak. Tapping. Sampai bagian bahu kita massage. Sudah, tangan yang satunya dengan kesadaran kita berterima kasih kepada tangan kita. Oke. Gerakkan kanan dan kiri. Yang sudah, kemudian kita akan tapping ke daerah timus. Dengan satu tangan seperti unjuk. Bagian tengah-tengah dada sambil inhale, exhale. Kita tapping. Banyak energi yang terkumpul dan tersumbat di dada, kita tapping. Seperti kita memecahkan emosi dan ini adalah titik timus juga. Oke. Kalau sudah, kemudian di sebelah sini. Yang lainnya bisa mengikuti. Oke, cukup. Kemudian kita akan self massage. Jadi kedua tangan seperti ini. Kita taruh di rahang, kemudian kita pijat-pijat di rahang. Kita sering nahan marah atau nahan berbicara dan rahang kita menjadi keras. Massage. Kalau udah kemudian dipelipis. Kemudian di jidat. Kemudian di kepala. Kita self massage. Ini kalau
kepala kita sedang tegang, banyak pikiran. Ini juga bisa untuk melancarkan aliran darah dan energi yang berada di daerah kepala. Udah, kemudian tangannya yang tadi kan seperti ini nih agak dibuka, kita selipkan di kuping. Gosok-gosok sambil massage daerah sini. Ini termasuk salah satu somatic tools untuk meredakan anxious, untuk calming our nerve system. Kemudian kita pijit-pijit daerah kuping dari atas. Nah, kuping yang kecil ini banyak sekali titik-titik meridiannya dan titik-titik acupressure-nya. Bagian bawah, oke. Kemudian kita gosok-gosok kedua tangan dan kita tumpukan ke muka. Kemudian seperti gerakan mengusap, kita bawa ke atas dan kita buka. Udah. Gimana nih? Semuanya atau jangan-jangan aku ditinggal tidur? Gimana rasanya teman-teman? Oh, masih pada hadir Mbak Ajeng. Oh, alhamdulillah. Bagaimana? Yang mau on cam boleh loh. Gimana nih Mbak Karina nanya? Nah ini Mau sharing. boleh nih udah pada hadir semuanya. Tadi kita udah sempat sesi tanya jawab. Kira-kira kalau memang sebelum kita mengakhiri sesi ini ada satu orang lagi mungkin. Oh ya, tuh dia ada Mbak Ade. Boleh tanya, silahkan Mbak mau unmute, mau on cam juga boleh. Oke, makasih Mbak Karina. Selamat malam Mbak Ajeng, mau nanya, pada saat saya mengikuti sesi, di tengah-tengah pada saat latihan pernapasan itu rasanya seperti keluar kayak saya nggak tahu gimana cara mendeskripsikannya. Jadi kayak hilang kesadaran. Apakah itu normal, Mbak Ajeng? Itu aja sih yang saya tanyakan. Terima kasih. Ketika saat sedang meditasi ya Mbak Ade, Betul. hilang kesadarannya seperti apa? Lebih bisa Seperti dideskripsikan? keluar dari badan gitu, Mbak Ajeng. Yang dirasakan atau ada yang dilihat atau ada emosi yang muncul apa? Jadi kayak tidak bisa menggerakkan badan. Nah, karena ketakutan itu akhirnya saya kembali lagi membuka mata dan tidak bisa melanjutkan karena saya agak takut sih, Mbak. Itu. Oke, berarti emosi yang muncul adalah fear. Kemudian badannya berasanya tidak bergerak. Iya, betul. Ya, terus kemudian yang dilakukan adalah membuka mata. Mbak Ade selama ini ada banyak kecemasan dan ketakutan kah? Sepertinya begitu. Jadi, aku perlu lebih lanjut misalkan untuk kehilangan kesadarannya itu seperti apa. Tapi ketika, nah ini juga bisa untuk semua ya, ketika kita meditasi,
Dan kita mengamati apa yang kita pikirkan, emosi apa yang muncul, dan apa yang dirasakan tubuh itu adalah yang paling penting. Ketika ternyata yang muncul tadi seperti Mbak Ade, fear, berarti bisa jadi itu adalah sesuatu yang selama ini banyak dipendam oleh Mbak Ade. Dan biasanya itu berarti respon tubuhnya adalah dia freeze. Dia langsung numb, tidak berasa. Dan semakin ketakutan itu menumpuk. Mbak Ade, untuk sejauh ini yang aku bisa bilang, nggak apa-apa kalau misalkan aku nggak tahu ketika kehilangan kesadarannya berarti dalam arti misalkan soul-nya meninggalkan tubuh atau apa seperti itu perlu lebih lanjut. Cuman untuk sejauh ini berarti yang perlu diproses adalah kecemasan dan kekhawatiran dan ketakutan yang selama ini tertumpuk di Mbak Ade. Dan kemudian jika selama ini kekhawatiran itu akhirnya selalu mengakibatkan jadi freeze, jadi diam, jadi numb, itu yang juga dicari tahu caranya supaya bisa disalurkan. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah khawatir juga kalau misalkan memang selama ini sering melakukan meditasi, tetap lakukan saja dan tidak apa-apa. Jadi ketika apapun emosi yang muncul, kemudian misal mau buka mata, itu nggak masalah. Balik lagi. Ini makanya adalah salah satu latihan meditasi adalah ketika kita menyadari emosi dan menyadari tubuh kita, reaksi tubuh kita seperti apa. Gitu. Gitu ya Mbak Ade. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ade, terima kasih Mbak Ajeng. Sebelum kita menutup, boleh nggak Mbak Ajeng kita tahu kisi-kisi atau rambu-rambu? Jadi kalau sebagai perwakilan dari kita yang mungkin kerja di corporate atau kita yang teman atau keluarga atau kita sendiri yang super duper sibuk sampai kadang-kadang kita mati rasa. Kadang kan kita suka lupa tuh, ya pokoknya kerja, urusin anak, urusin rumah segala macam, sampai akhirnya kita nggak tahu badan kita udah seperti apa, taunya capek atau even jatuh sakit. Jadi tips-tips dari Mbak Ajeng untuk teman-teman yang super sibuk supaya ingat self-care, itu kira-kira apa Mbak Ajeng? Satu yang paling gampang adalah mendengarkan tubuh. Ketika kita udah pusing, sakit perutnya, mahnya kambuh terus, atau badan pegel-pegel, itu adalah tubuh kita memberikan sinyal, entah kita kelelahan, entah ada emosi yang tidak terproses. Dan ketika kita sudah aware, oke, ini kayaknya tubuh udah bereaksi, tubuh sudah memberikan sinyal. What do I need? Seperti tadi aku bilang, sebenarnya self-care atau menyediakan waktu untuk diri kita sendiri nggak perlu juga setiap hari ada ataupun misalkan berjam-jam. Bahkan 15 menit sesudah kita bangun tidur, kita taruh kaki ketika kita taruh, turunkan kaki di lantai, be with our body, dengerin tubuh kita hari ini butuhnya apa, kemudian kita giving space untuk kita bersama dengan tubuh dan emosi kita, itu sudah cukup. Atau bisa dilakukan juga sebelum tidur. Ketika kita sebelum tidur, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Dan yang paling gampang adalah sebenarnya ketika kita terkoneksi dengan nafas. Nafas adalah juga salah satu yang menyatukan antara tubuh dan pikiran dan yang menandakan adanya kehidupan. Ketika kita hektik, ketika kita overthinking, ketika kita nggak punya waktu, ketika kita terserang kecemasan, even 5 minutes, 10 minutes, mau entah lari ke kamar mandi atau ke pojok, atau misalkan kalau lagi di rumah, lari sebentar dari anak-anak, 5 menit, 10 menit, bernafas, connect with your breath, kalau perlu taruh tangan di dada, atur nafasnya,
atur nafasnya. Karena salah satu yang mempengaruhi life force kita, chi kita, energi kita adalah nafas. Ketika nafas kita dan berat itu sebenarnya kan kita juga energinya kurang lancar ya. Kita tenangkan diri kita dengan kita mengatur nafas. Sound simple, tapi dicoba aja. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ajeng. Terima kasih juga atas teman-teman yang sudah berada di sini malam ini. Kira-kira ada pesan-pesan terakhir dari Mbak Ajeng sebelum kita lanjut ke sesi buka kartu? Oh, benar. Kalau pesan-pesan nggak ada lagi sih Mbak Karina. Cuman kalau kan ada yang masih mau bertanya atau misalkan boleh mau bertanya atau misalnya mau menghubungin aku, bisa add Instagram aku di AM Ajeng Mumpuni. Kalau masih ada yang mau nanya-nanya atau misalnya mau konsultasi dan segala macam, feel free to do that. Dan terima kasih buat tadi semua yang ikut malam ini dan sudah bertanya. Thank you dan mudah-mudahan semua merasakan enaknya meditasi memberikan waktu tadi ya kepada diri kita. Silahkan Mbak Karina message-nya buat kita semua malam ini. Aku juga nungguin. Jadi menyambung tadi untuk kontak Mbak Ajeng bisa dilihat di chat ya, udah dikasih linknya untuk Instagramnya personal sama Tree of Life Wellbeing Mbak Ajeng, dan juga untuk Instagramnya saya sudah ada di kolom chat. Terima kasih kepada tim Alisa. Jadi malam ini kebetulan saya punya kartu yang menyesuaikan Believe in Your Own Magic. Sesuai sama tema kita malam ini adalah self-care. Di sini kartu-kartunya mengingatkan kita, ada yang udah loncat. Wow, ada yang udah loncat. Di sini ada Phoenix. Bisa kelihatan nggak? Phoenix. House that for a happily ever after. Hari ini tanggal 9, kartunya pun keluar 9. Dan kita juga sekarang jam 9, hampir 9:09, 2 menit lagi sih, tapi everything is about 999. So basically, kita udah mencapai satu tahapan di mana kita menyadari bahwa kebahagiaan itu penting, kesehatan itu penting. So, gimana caranya dari hari ini dan hari esok kita melanjutkan hidup supaya lebih enjoyable lagi, lebih sehat, lebih bahagia. So, accept energi dari semesta. Kebetulan ini juga perubahan, kalau orang-orang sekarang perubahan moon, eclipse dan lain-lain sebagainya. Jadi perubahan ini kita terima, kita sadari seperti yang tadi dijelaskan. Kita ingat badan kita dan kita selalu menyambut energi-energi yang baru, dan kita selalu say thank you and know our boundaries. And for everyone yang ada di sini, selalu mungkin bisa juga mengupgrade ilmu-ilmu seputar kebutuhan diri ataupun lebih mengenal kebutuhan diri. So, sekian kalau dari Oracle hari ini, Phoenix. Mudah-mudahan kalau memang ada lain kali teman-teman yang butuh motivasi, butuh panduan, bisa menghubungi saya, nanti kita bisa diskusi dan saya kasih motivasi dan arahan-arahan untuk gimana caranya meneruskan optimis yang ada di dalam diri kita supaya kita melanjutkan kehidupan ini dengan lebih tegar dan lebih penuh dengan rasa syukur. So,